Bab 921. Bar titik nol. Luban mendorong pintu hingga terbuka dan mendengar suara di bar tiba-tiba menghilang, seolah-olah tiba-tiba berhenti beroperasi, sunyi dan tanpa suara. Jika sebelumnya, Luban mungkin akan waspada, khawatir kalau ada aturan aneh yang berlaku, namun di dunia yang misterinya berkurang dan kejadian-kejadian supernatural, itu hanyalah pembukaan sebuah pintu. Tidak ada apa-apanya. Dia mengintip ke dalam bar dan mendapati lampu juga tidak menyala, hanya gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui jendela yang memungkinkannya melihat sebagian ruang di dalam bar. Dia mencoba melihat lebih dekat. Apakah ada orang di sana? Luban bertanya lagi. Tidak ada respon. Dia melangkah 2 langkah lagi. Pada saat itu, Luban menyadari ada sepasang mata yang tengah mengawasinya. Mata itu berada di balik bar, bagaikan seorang pengamat yang bersembunyi dalam bayangan. Hanya saja sepasang mata itu berkilauan samar-samar seakan memantulkan cahaya bulan. Sepasang mata lain, dekat meja, tampak seperti milik sebuah sosok, tetapi dalam suasana remang-remang, mustahil untuk melihat siluetnya. Sosok itu seperti genangan lumpur, dengan rasa ngeri yang meresahkan. Tiba-tiba, Luban menyadari bahwa di bar, di samping meja, di kursi, di panggung, di depan bar, mata-mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan menatapnya. Mata-mata itu samar-samar, semuanya kabur, seolah-olah bar itu dipenuhi monster-monster tak berwujud. Luban memberi salam dan melangkah maju, pandangannya mencari saklar lampu. Tiba-tiba terdengar jawaban dari belakangnya dengan aksen lokal yang kental, dan dia pun segera berbalik. Seorang pemuda mengenakan kaos oblong dan celana pendek kasual, dengan rambut lebat di lengannya, muncul di belakang Luban, memegang sebotol bir, seolah-olah dia adalah seorang pelayan yang menyajikan minuman kepada pelanggan. "Anda mau minum apa?" Dia bertanya pada Luban. "Apakah kamu masih buka di sini?" Luban bertanya dengan tenang sambil menatap matanya. "Tentu saja, kami buka. Mau minum? Rekomendasi hari ini adalah Long Island Iced Tea." Dia menjawab dengan tenang sambil mengangkat botol bir di tangannya. Luban menoleh ke arah gestur pelayan dan menyadari bahwa suasana mencekam itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak, dengan lampu-lampu terang kini menerangi tempat para turis dan penduduk lokal yang sedang asyik minum. Di balik bar, bartender sedang memoles gelas, jelas-jelas tidak memperhatikan Luban. Alunan musik yang meriah mulai terdengar di telinganya, dan Luban yang menyaksikan kesibukan di dalam bar, sesaat tidak dapat membedakan mana kenyataan. "Luban!" Suara Cui Sitter datang dari ambang pintu, dan Luban melihat Cui Sitter dan Sia berdiri di luar, menatapnya dengan agak aneh. "Menurutku, lebih baik kau keluar," Cui Sitter menyarankan, tanpa melangkah masuk ke bar. Luban tidak mengindahkan perkataan Cui Sitter, dia segera menemukan pasangan yang dilihatnya siang itu di antara para turis, terlibat dalam percakapan singkat dengan pelayan, dan kemudian berjalan mendekati pasangan itu. "Bagaimana kabar temanmu?" Luban bertanya langsung. Pasangan itu memiliki 2 cangkir bir besar di meja mereka, dan mereka jelas sedikit mabuk, wajahnya memerah, terkulai di kursi mereka, tampak mengantuk dan bermata sayu. "Teman." Gadis itu agak bingung, butuh beberapa saat baginya untuk memahami kata-kata Luban, dan setelah bersendawa karena mabuk, dia sedikit menegakkan tubuhnya. "Monica sedang terbaring di rumah sakit, haha, dia ada di rumah sakit." Dia tersenyum dan menggaruk kepalanya, seolah baru saja mengingat sesuatu, lalu menoleh ke arah Luban lagi. "Dia baik-baik saja, sungguh baik-baik saja." Saat gadis itu menanggapi, garukan di kepalanya semakin menjadi-jadi, seolah-olah kepalanya luar biasa gatal, dikerubungi semut atau laba-laba. "Dia beruntung dan selamat." Siswa laki-laki itu tampak terbangun, ia berbicara dan mengambil cangkir dari meja. Meskipun tak ada setetes pun minuman yang tersisa, ia berpura-pura cangkir itu penuh, memiringkannya, dan meneguk isinya. Kalau saja ada juri Oscar yang hadir, mereka pasti akan memberi penghargaan kepada pemuda itu atas aktingnya yang luar biasa dengan sesuatu yang imajiner. "Baik-baik saja, baik-baik saja." Di sisi lain, gadis itu tampaknya akhirnya berhenti menggaruk kepalanya, tetapi di antara jari-jarinya terdapat helaian rambut, seperti rambut pasien kanker yang telah menjalani terapi radiasi. Tampaknya itu belum cukup, ia terus menggaruk, dan kali ini, semakin banyak pula rambutnya yang rontok. "Bagus sekali, benar-benar baik." Dia berteriak seperti orang mabuk, atau lebih tepatnya seperti orang gila yang kehilangan kewarasannya. Luban mendekatinya, ia melihat rambut gadis itu dicabuti, menyisakan bercak-bercak tipis yang memperlihatkan kulit kepala yang berdarah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Luban bertanya, tetapi gadis itu tidak memberi jawaban, terus menggaruk kepalanya. Di pintu, Cui Sitter melihat bar yang terang benderang dengan alunan musik mengalun keluar dan merasa makin ngeri. Dia yakin tempat itu sunyi tanpa suara beberapa saat sebelumnya, tetapi apa yang dilihatnya sekarang membantah semua indera Cui Sitter. Sebenarnya tempat apa ini? Cui Sitter melihat Luban berjalan mendekati seorang pria dan seorang wanita dan tampak sedang berbicara kepada mereka. Setelah berpikir sejenak,
Cuisiter melihat ke arah Xia. Tunggu aku di luar. Kalau terjadi apa-apa, lari dan cari Chen Dansen dan He Yu di hotel. Xia tidak banyak bicara, dia mempercayai penilaian Cuisiter. Cuisiter memasuki bar. Semakin riang musik yang menggema di ruangan itu, semakin ia merasa menyeramkan. Terutama saat dia mengamati lebih dekat para pengunjung bar yang tampak gembira. Sekilas, orang-orang ini tampak sedang minum dan mengobrol. Tapi itu hanya sekilas. Cuisiter memperhatikan beberapa anak tampak kehilangan kesadaran, memutar mata dan kejang-kejang, sementara yang lain mengoceh tak jelas. Mereka tampak asyik mengobrol, tetapi kenyataannya, tak bisa merangkai kalimat yang padu, seperti pemutar kaset rusak. Yang lain berpura-pura makan, menggerakkan pisau dan garpu di atas piring kosong. Mau coba fungsi trigonometri di laut? Astaga, paradoks ini bisa dipakai untuk membuat roti. Menurutku, waktu terbaik untuk tidur adalah saat lumba-lumba merah dan gajah terbang bersama di langit. Melewati seorang pria yang berbicara omong kosong, Cuisiter mencapai punggung Luban. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Cuisiter memberikan peringatan. Apakah kamu juga mau? Pria di depan mengangkat piring yang benar-benar kosong, dan berkata dengan nada memohon kepada Luban. Ada sesuatu yang salah dengan kalian. Luban berkata, sementara gadis di sampingnya hampir kehilangan seluruh rambutnya. Ia mengangkat kepalanya, matanya cekung, matanya berkaca-kaca. Darah perlahan merembes dari lubang hidung, sudut mulut, dan telinganya, memantulkan kulit dan kulit kepalanya yang tampak mengerikan. Cuisiter melihat tulang putih menembus kulit kepala, dia telah menggaruk dagingnya, memperlihatkan kerangka di bawahnya. Dong, dong, dong. Jam berdentang tepat pukul 1. Bergabunglah dengan kami, bergabunglah dengan kami. Pria itu buru-buru berdiri dan menerjang ke arah Luban. Bab 922. Bersulang untuk persahabatan kita. Pria itu menerjang Luban seolah ingin menangkapnya. Luban segera mundur 2 langkah, untungnya gerakan pria itu agak kaku, seperti zombie, sehingga mudah untuk dihindari. Kleter. Pria itu jatuh ke tanah, wajahnya lebih dulu. Saat dia mengangkat kepalanya, beberapa giginya copot, seluruh mulutnya kabur, hidungnya juga bengkok, tampak mengerikan dan menyeramkan. Jangan pergi, jangan pergi. Mulut lelaki itu mengeluarkan suara teredam, bola matanya hampir copot, hanya tergantung beberapa helai otot, tetapi Luban tidak merasa kasihan padanya. Orang-orang lainnya di bar itu meneruskan aksi mereka sebelumnya, sama sekali mengabaikan apa yang sedang terjadi di sini. Orang-orang di sini bagaikan boneka, yang tampaknya tidak memiliki kemauan sendiri. Permisi, kalian berdua mau pergi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pelayan dari belakang. Luban berbalik, pelayan yang tersenyum ramah berdiri di jalan keluar, memegang sebotol bir di tangannya. Meskipun wajahnya tersenyum, ada perasaan yang tidak biasa padanya. Luban menjawab, berencana untuk melewati pelayan itu. Namun pihak lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, berdiri tegak di depan Luban dan Cuisiter seperti batu nisan. Silakan minggir. Cuisiter memegang bahu Luban, dan dengan sekilas pandang, dia memberi isyarat kepada orang di sebelahnya untuk melihat leher pelayan itu. Luban memperhatikan dengan seksama dan mendapati leher pelayan itu berlumuran darah, hanya kerah bajunya saja yang sedikit menutupinya, tetapi setelah diperiksa lebih teliti, orang masih dapat melihat trakea dan pembuluh darah menggeliat di dalam tenggorokannya. Dalam keadaan normal, luka seperti itu pasti berakibat fatal. Namun, pelayan itu masih berbicara kepada mereka, bahkan bersikap seolah-olah dia adalah satu-satunya orang normal di bar itu. Kamu belum menghabiskan minumanmu. Pelayan itu menunjuk ke sebuah meja bundar kecil di dekatnya, di mana ada 2 cangkir. Cangkir-cangkir itu, pada suatu titik, telah terisi dengan cairan merah, seperti darah yang setengah membeku, mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Kami tidak minum. Luban dengan tegas menolak. Cuisiter menatap Luban dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa Luban masih mau repot-repot berbicara begitu banyak dengan orang ini saat ini, dia bahkan merasa ingin mencabut pistolnya dan menjatuhkan pelayan itu lalu melarikan diri. Jangan terburu-buru, aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi jangan terburu-buru untuk saat ini. Luban membisikkan sebuah nasihat. Dia tahu betul bahwa semakin aneh situasinya, semakin seseorang harus mengikuti pemikiran orang lain. Ibarat melihat hantu, jika kita langsung berteriak dan lari ketakutan, maka hantu tersebut akan langsung tahu kalau kita takut dan akan mengejar serta menghantui kita. Namun jika Anda tetap tenang seperti biasa, bahkan tertawa dan mengobrol dengannya, maka hantu itu mulai bertanya-tanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Anda, dan menjadi ragu-ragu, tidak mampu bertindak gegabah karena takut, dan Anda bahkan mungkin membuatnya takut sehingga mundur tergesa-gesa. Apa yang disebut kengerian, ketakutan, seringkali hanya sekadar tidak rasional. Jika Anda mengikuti pemikiran orang lain, maka semuanya menjadi normal, dan Anda kehilangan unsur inti horor. Entah kenapa,
Pelayan itu ingin mereka menghabiskan minuman di cangkir itu sebelum pergi, jadi Lu Ban menuruti keinginan pelayan itu dan mengambil cangkir itu. Benda di dalam cangkir itu mengeluarkan bau busuk, dan meskipun itu bukan sesuatu yang aneh, orang normal tidak dapat meminumnya. Lu Ban menatap mata orang lain yang penuh harap, lalu menatap cangkir itu. Dia mengendusnya. Lu Ban hampir muntah. Seperti diketahui semua orang, indera penciuman dapat memengaruhi rasa. Jika sesuatu berbau tidak sedap, maka rasanya juga akan berubah. Dia seharusnya tidak menciumnya. Lu Ban mengangkat gelasnya. Untuk persahabatan kita, katanya kepada pelayan yang berdiri tak bergerak sambil tersenyum ramah. Lu Ban menyeruput minuman itu. Anehnya, ternyata tidak seburuk yang dibayangkannya. Ibarat air laut yang di dalamnya ada 2-3 ekor ikan mati membusuk, dicampur cabai, jeroan, dan sisa-sisa makanan, lalu diaduk dan dipanaskan. Setelah meneguknya, tenggorokannya terasa sakit sekali, seolah-olah ia telah menelan bola api. Api itu menjalar dari mulutnya, turun ke tenggorokan, dan masuk ke perutnya, membakar tubuh Lu Ban. Lu Ban benar-benar muntah kali ini, tidak hanya memuntahkan apa yang dia makan untuk makan malam tetapi juga menyemprotkannya ke pelayan, dengan beberapa zat kuning hijau bahkan mengalir ke luka di tenggorokan pelayan. Cui Siter tercengang. Ia tidak menyangka Lu Ban benar-benar minum minuman itu, dan ia juga tidak menyangka Lu Ban akan muntah ke arah pelayan. Maaf, saya akan membawanya ke dokter. Memanfaatkan momen tersebut, Cui Siter segera menenangkan Lu Ban, melewati pelayan, dan membawa pemuda itu keluar dari bar. Langkahnya tidak cepat, tetapi menunjukkan keteguhan tertentu. Pelayan itu diam memperhatikan mereka berdua, sejenak tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tanpa menoleh ke belakang, Cui Siter meninggalkan bar, dan baru ketika dia melangkah keluar, polisi itu akhirnya menghela napas lega. Itu seharusnya sudah cukup. Cui Siter mengguncang Lu Ban sedikit, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu berpura-pura lagi. Tanpa diduga, Lu Ban memuntahkan setumpuk barang lagi, kali ini tepat ke celana Cui Siter. Sial, apa kamu serius? Cui Siter buru-buru mundur, dan dengan sigap mencoba mengibaskan kotoran dari celananya. Lu Ban tergeletak di tanah, tampaknya telah memuntahkan semua yang dimakannya kemarin. Cui Siter juga memperhatikan bercak darah pada muntahan Lu Ban, yang dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang telah dia konsumsi bukanlah sesuatu yang bisa dimakan oleh orang normal. Apakah kamu baik-baik saja? Xia mendekat untuk membantu menepuk punggung Lu Ban. Menurutmu dia terlihat baik-baik saja? Cui Siter merasa celananya tidak bisa diselamatkan lagi dan memutuskan untuk melupakannya saja untuk sementara waktu. Ia melirik ke arah bar dan yang mengerikan adalah lampu di bar itu menyala lagi. Musik riang dan hiruk-pikuk percakapan terdengar dari dalam, persis seperti ketika Cui Siter pertama kali mengamati tempat itu. Dikutuk. Cui Siter bergumam pelan, menyadari apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Bahkan sebagai seorang polisi yang dibesarkan dengan pandangan dunia materialis, ia harus mulai mempertimbangkan apakah memang ada rahasia di dunia ini yang tidak diketahui umat manusia. Tentu saja, Cui Siter punya penjelasan lain. Pasangan itu telah mengonsumsi narkoba, pikiran mereka kacau, dan mungkin semua orang di bar itu sedang mengonsumsi narkoba. Asap narkoba itu mungkin telah memenuhi udara di dekat bar, menyebabkannya berhalusinasi setelah menghirupnya. Namun, Cui Siter tidak sanggup lagi masuk ke bar itu malam ini. Batuk-batuk-batuk. Saat itulah Lu Ban tampak sudah selesai muntah. Ia tak peduli dengan kotoran di tanah dan menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Rasanya sungguh tidak enak, katanya sambil tampak agak goyah saat melangkah. Bar ini punya masalah serius. Kita perlu mencari Chen dan Shen dan yang lainnya untuk bantuan. Aku curiga mungkin ada rahasia yang lebih dalam di pulau ini, kata Cui Siter sambil menunjuk ke penginapan batu yang masih menyala di tengah kabut di kejauhan. Bab 923. Panggilan masuk. Entah itu ilusi Cui Siter atau bukan, kabut telah menjadi lebih tebal, bahkan lampu jalan di dekatnya berkedip-kedip seolah akan padam. Dia mendongak, dan langit tampak kabur kelabu, tanpa bintang atau bulan, membuat pulau dan kota kecil ini tampak benar-benar terisolasi dari dunia. Lu Ban memandang ke arah villa yang tertutup kabut, tanpa menunjukkan apapun. Ia agak khawatir, tidak tahu apa-apa tentang situasi Ember dan Redleaf. Tentu saja, tidak ada sinyal seluler, dan telepon lama Lu Ban tidak memiliki kemampuan untuk mengirim atau menerima pesan satelit, membuatnya tidak dapat menelepon Ember tanpa sinyal. Kita hanya perlu menemukan sumber masalahnya sesegera mungkin. Lu Ban bergumam pada dirinya sendiri. Beruntungnya, sebagai seorang yang dipilih oleh para dewa, dia telah melihat segala macam badai, bahkan bercanda dengan avatar para dewa luar, membuat orang-orang seperti Xia dan Cui Siter dari dunia ini tampak terlalu mudah untuk dibandingkan. Situasi ini sebagian besar disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di pulau itu, entah kebangkitan penguasa kuno atau dewa jahat yang menimbulkan masalah. Jelas, itu bukan anomali iklim biasa yang menciptakan kabut tebal ini. Terlebih lagi,
Pengalaman barusan di bar telah meyakinkan Luban bahwa kekuatan supranatural memang tengah mempengaruhi pulau itu. Para turis itu baru permulaan, tidak yakin apakah itu karena makanan di sini atau hal lain. Tinggal di sini kemungkinan berarti dia sendiri, atau seseorang di dekatnya mungkin mengalami mutasi. Memikirkan hal ini, Luban memegangi tenggorokannya sendiri, memuntahkan semua yang baru saja diminumnya. Meskipun begitu, kerongkongan dan perutnya masih terasa terbakar hebat. Pasti masih ada yang tersisa, hanya saja ia tidak tahu apakah ia akan mengembangkan insang atau selaput. Podoknya seharusnya ada di arah ini, ayo kita bergerak cepat. Cui Siter menunjuk ke depan, saat kabut semakin tebal, hampir tak terlihat pondok itu, hanya lampu jalan di ambang pintu yang berfungsi sebagai mercusuar di kegelapan, yang menuntun jalan. Tidak ada seorang pun di jalan. Xia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Apakah kamu juga perlu berusaha lebih keras?" Luban menjawab tanpa sadar. Xia menatapnya dengan bingung, namun kemudian seolah mengingat sesuatu, dia bergumam pada dirinya sendiri. "Ya, kita perlu berusaha lebih keras." Luban cepat-cepat mengamati keadaan sekelilingnya, pulau itu tidak memiliki banyak mobil pribadi, dan jalanan tidak memiliki mobil hitam yang mengilap, memastikan tidak ada sekelompok pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul dan mengganggu mereka. Berjalan di tengah kabut, Cui Siter merasakan gelombang panas dan lembab. Kabut itu bagaikan kabut yang dihasilkan air laut mendidih, berbau tajam dan lengket, melekat di tubuh mereka dan terasa menyesakan, seperti keluar dari keranjang berasap. Dia, Luban, dan Xia menjaga jarak satu orang di antara mereka, memastikan kehadiran satu sama lain di tengah kabut yang semakin tebal. Setelah sekitar 5 menit, Cui Siter merasa ada yang tidak beres. "Kalian menyadari kalau kita sepertinya sudah berjalan cukup lama?" Dia bertanya. Dari jarak awal mereka ke pondok, beberapa ratus meter seharusnya dapat dengan mudah ditempuh dalam waktu 5 menit. Namun kini, pondok itu masih terasa sangat jauh, seolah butuh waktu 15 menit lagi untuk mencapainya. Perasaan ini bagaikan fatamorgana di padang pasir, membingungkan. Mungkinkah pondok itu sebuah ilusi? Luban memperhatikan dengan serius ke sana, tampak nyata, seolah-olah benar-benar ada sebuah pondok. "Paman Cui, apakah ponselmu masih ada sinyal?" Xia mengeluarkan ponselnya, memeriksa sinyalnya sendiri, lalu menyalakan lampu kilat kamera untuk digunakan sebagai senter. Cahaya itu menembus kabut tebal yang berputar-putar, menerangi jalan di dekatnya. Tidak. Cui Siter juga menggunakan ponselnya untuk menerangi jalan, memperlihatkan rumah-rumah di sekitarnya yang rusak parah. Dindingnya penuh goresan, dan papan nama yang tergantung di bagian depan toko tampak seperti telah lama terendam air, dengan warna-warna gelap dan karat yang berbintik-bintik. Jalanan itu tampak tidak berpenghuni, melainkan seperti reruntuhan yang telah lama hancur. Luban berbalik dan mendapati bar yang menakutkan itu, yang entah kenapa telah lenyap dalam kabut, tidak meninggalkan jejak. Dia berjalan ke toko terdekat dan menyadari bahwa itu adalah restoran tempat mereka makan sore itu. Melihat melalui jendela dari lantai sampai ke langit-langit, meja dan kursi tampak miring, berantakan total, seolah-olah telah dirampok. Luban mengulurkan tangan, menyentuh kaca, jemarinya merasakan sensasi dingin dan lengket yang menyebar di permukaannya, mengingatkannya pada lem yang telah dioleskan. Ia menarik jemarinya, memperhatikan beberapa titik embun bening, yang jelas bukan air karena viskositasnya. Ia mengendusnya, mencium aroma apak dan asin. Sambil menahan keinginan untuk mencicipinya, Luban menghapusnya. Lagi pula, dia bukan lagi dirinya yang biasa, dan memakan makanan sembarangan memang bisa berakibat fatal jika dia tidak menyelidiki tempat ini secara menyeluruh terlebih dahulu. Luban, yang selalu berhati-hati dan membuat gerakan yang penuh perhitungan, menoleh ke belakang tanpa berusaha melangkah masuk ke dalam restoran. Namun saat ia berbalik, ia menyadari Cui Siter dan Xia telah pergi. "Cui tua, Xia." Luban memanggil 2 kali, namun panggilannya hanya ditanggapi oleh kabut tebal. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba mendeteksi kalau Xia dan yang lainnya telah pergi tanpa sengaja, tetapi jalan pada malam itu benar-benar sunyi. Tidak sepenuhnya diam. Luban mendengar bisikan samar dan halus di dalam kabut. Bisikan-bisikan itu bagaikan gumaman dari dasar laut yang dalam, penuh dengan sifat yang tidak jelas, acuh tak acuh, dan hiruk-pikuk, yang menimbulkan perasaan kesepian dan kegelisahan yang hebat. Di jalan yang sepi ini, gumaman-gumaman seperti itu terngiang-ngiang di pikiran Luban bagaikan kuku yang tak henti-hentinya menggores papan tulis. Ia berpikir sejenak, ia tak bisa hanya berdiam diri dan menunggu ajal. Mungkin lebih baik ia pergi ke hotel. Maka, Luban pun melanjutkan berjalannya. Lampu yang berkelap-kelip di pintu masuk hotel menembus kabut dan dengan cepat menjadi satu-satunya penanda di dunia Luban. Ia merasakan tanah juga menjadi lengket, lalu menunduk dan mendapati tanahnya lembab, seolah-olah truk air baru saja lewat. Air ini terasa mirip dengan cairan di kaca restoran, zat seperti lem yang membuatnya terasa seperti menginjak genangan lumpur setelah hujan. Mungkin inilah yang dibicarakan beberapa orang di media sosial sebagai perasaan menginjak kotoran.
Luban menginjaknya beberapa kali lagi. Dia terus maju, tetapi lampu jalan tidak menunjukkan tanda-tanda mendekat. Seorang penulis pernah menggambarkan kematian seperti berjalan di sepanjang jalan dan menemukan tembok yang membentang tanpa batas ke segala arah, tanpa ujung yang terlihat. Kini, meskipun Luban bisa bergerak ke segala arah, satu-satunya penerangan yang ia miliki hanyalah lampu jalan di depannya. Melanjutkan perjalanan ini rasanya sama saja dengan berjalan menuju kematian. Dia memanggil beberapa kali lagi, tetapi selain bisikan di telinganya, tidak ada jawaban. Dia berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba sakunya bergetar. Luban merogoh sakunya dan menemukan itu adalah ponselnya. Telepon itu bergetar, mengeluarkan nada dering yang menyenangkan, bergema di jalan yang sunyi. Luban melihat ada panggilan masuk. Itu dari Ember. Bab 924. Lucu sekali. Luban tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menjawab telepon. Namun, saat jarinya menyentuh tombol jawab, sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya. Ponselnya telah lama kehilangan sinyal, jadi bagaimana dia bisa menerima panggilan? Dia melihat bilah sinyal di bagian atas teleponnya, yang jelas menampilkan tanda silang. Jadi, sifat panggilan ini sangat dipertanyakan. Nada dering standar yang ceria bergema menakutkan di tengah kabut, kontrasnya menciptakan sensasi yang sangat mengganggu. Luban menunggu beberapa detik, telepon masih berdering, lalu ia menekan tombol panggil. Sambil mendekatkan telepon ke telinganya, Luban mendengar suara di ujung sana. Apakah ini Luban? Suara Ember lembut, bagaikan sinar matahari di tengah kabut tebal. Ini aku. Luban menjawab, mendengar jelas suara nafas dari seberang sana, sangat nyata. Kamu di mana? Di sini gelap, sepertinya listrik padam. Suara Ember mengungkapkan kegelisahannya, seperti seekor kucing kecil yang terjebak dalam dilema. Jangan khawatir. Luban meyakinkannya, sambil melihat sekelilingnya, kabut tampak sedikit bergeser karena angin sepoi-sepoi, membuat kerlip lampu di kejauhan tampak lebih jelas. Dia melihat tanda hotel, tampaknya dalam jangkauan lengannya, hampir nyata. Kapan kamu pulang? Aku agak takut. Suara Ember sedikit bergetar, menimbulkan simpati. Jangan khawatir. Luban menjawab dengan tenang. Kenapa kamu begitu dingin? Apa kamu mau meninggalkan kami? Ember tiba-tiba berkata, suaranya mengandung sedikit nada urgensi dan panik. Tolong, jangan tinggalkan kami, jangan pergi, oke. Permohonannya diwarnai dengan kegelisahan dan sedikit kegilaan. Sekarang aku tahu, kamu sudah berubah, kamu tidak ingin kembali, kamu tidak pernah ingin bersama kami sejak awal. Tiba-tiba, suara Ember berubah menjadi nada yang sakit-sakitan dan menggoda. Jangan panik, aku tahu kamu cemas, tapi cobalah untuk tidak panik. Luban berbicara sambil berjalan menuju hotel, menyadari dia telah tiba di pintu masuk hotel. Apa yang terjadi padamu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Apa kamu sudah menemukan orang lain? Siapa dia? Suara Ember berubah total, histeris, seperti orang gila. Luban menarik teleponnya, lalu mengamati tampilan panggilan telepon, di mana wajah garang perlahan-lahan muncul. Itu wajah Ember, berubah dan mengerikan karena cemburu dan marah. Tampaknya akan meledak di detik berikutnya, berubah di dalam telepon Luban seolah mencoba merangkak keluar. Luban menutup teleponnya. Jarinya di layar terasa basah. Dia mengangkat jarinya untuk menemukan noda darah. Darah terus mengucur dari layar, disertai beberapa gumaman Ember yang tidak jelas, membasahi tangan Luban dan menetes ke lengannya. Luban menutup matanya, lalu membukanya lagi, darahnya masih ada, bukan ilusi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki hotel, lalu meletakkan telepon di meja resepsionis. Darah terus mengalir dari telepon, tanpa henti, pemandangan yang sungguh mengerikan. Ia melihat sekeliling, hotel itu tua, lapuk, dan sangat lembab. Baik itu meja kayu, sofa kulit, telepon rumah, maupun jam dinding, semuanya terasa seperti hotel kosong tak berpenghuni yang terbuang ke laut. Luban melirik ke dalam hotel, sebuah bangunan 4 lantai di The Island, tinggi menurut standar lokal, hanya memiliki tangga, tanpa lift. Untungnya, tidak ada sepasang saudara kembar di tangga yang berkata, bekerja terus tanpa bermain membuat Jack menjadi anak yang membosankan. Dia menatap telepon yang terus mengeluarkan darah dan berpikir panggilan ini adalah panggilan yang tidak bisa dia lakukan lagi. Luban mencari sebentar dan menemukan beberapa catatan akomodasi di meja depan. Kota itu relatif terbelakang, dan komputer belum tersebar luas, jadi semua catatan penginapan ditulis tangan. Luban membuka halaman pertama dan menemukan bahwa ini adalah catatan dari tahun 1960-an. Sepertinya baru sejak saat itulah industri pariwisata di pulau itu berkembang secara bertahap hingga seperti sekarang. Bahasa Inggris yang canggung mencatat nama-nama turis dan informasi sederhana. Namun, Luban tidak mengerti banyak, jadi ia langsung menuju ke bagian akhir. Akan tetapi, ia menemukan bahwa catatan tersebut hanya berlaku hingga 10 tahun yang lalu. Aneh sekali,
bisa-bisanya mereka beralih ke buku baru, tanyanya. Luban dengan santai membolak-baliknya dan menyadari masih banyak halaman kosong setelah catatan tersebut, jadi tidak perlu diganti. Lagi pula, buku yang sama telah digunakan selama puluhan tahun, dan mengingat banyaknya penggunaan, tidak masuk akal untuk menggantinya sekarang. Tidak ada catatan tertulis lainnya di meja itu, jadi Luban kembali untuk memeriksa kembali entry terakhir. Kali ini, ia memeriksa catatan terbaru dengan lebih cermat. Dia segera memperhatikan beberapa nama yang dikenalnya. Chang Yu Zhou dan Suzy Sun. Zhou Changyu dan Sun Suzy adalah pasangan bisnis yang mengundang mereka ke pulau itu. Mereka adalah tamu terakhir yang check-in. Setelah menghitung tanggalnya, Luban menyadari bahwa waktu mereka tinggal hampir bersamaan dengan waktu saat anaknya sendiri dibunuh. Anak mereka, korban, terbunuh saat pasangan ini kebetulan sedang berada di luar rumah, tidak tinggal di rumah. Kini, sepertinya mereka sudah sampai di sini. Apa yang telah terjadi? Luban selalu merasa pasangan itu mencurigakan, dan kini pulau itu sendiri terasa aneh. Ia punya alasan untuk curiga bahwa mereka pasti ada hubungannya dengan Liontin Giok. Sekarang dengan munculnya catatan penginapan, Luban menduga mereka pasti menyembunyikan sesuatu di pulau itu. Aku penasaran di mana Xia dan Old Cui. Luban bermaksud mengambil foto dengan teleponnya untuk catatan, tetapi mengingat telepon itu masih mengeluarkan darah, dia harus menyerah. Untungnya, ingatannya tak tertandingi, ia dapat mengingat semua detail dengan sempurna. Karena itu, ia dengan cermat menghafal buku catatan ini, untuk berjaga-jaga. Dia sampai di ambang pintu di sebelah meja resepsionis, yang mungkin mengarah ke kamar pemilik. Begitu dia membuka pintu, tercium bau apek seperti kain pel yang asam, yang pasti akan membuat perutnya mual jika dia menarik napas dalam-dalam. Setelah pencarian, ia tidak menemukan teks atau informasi bergambar. Meninggalkan ruangan, dia memutuskan untuk memeriksa lantai 2. Sepatunya berderit di tangga seolah-olah bisa rusak dan jatuh kapan saja. Sesampainya di lantai 2, semua pintu ruangan tertutup rapat. Luban memutar kenop pintu dan mendapati pintunya tidak terkunci. Ia mendorongnya hingga terbuka dan mendapati ruangan yang cukup luas, tetapi dipenuhi bau lembab dan busuk, dan selimutnya berjamur. Dia melangkah keluar dan mendekati pintu kedua. Saat itulah Luban mendengar suara dari ruangan terdekat. Buk! Kedengarannya seperti suara sesuatu yang jatuh ke lantai, suara yang sangat dikenalnya, persis seperti di lorong villa. Dia segera melembutkan langkahnya saat mendekati sumber suara itu. Mendengarkan dengan saksama di balik gumaman-gumaman itu, terdengar suara-suara halus. Seperti detak jantung manusia, napas, tanda-tanda kehidupan yang samar. Luban yakin bahwa di balik pintu ini, ada sesuatu yang hadir. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di kenop pintu. Saat itu, semua suara menghilang. Luban merasa bahwa entitas di balik pintu itu tiba-tiba menghentikan semua aktivitasnya. Pernapasan dan detak jantung semuanya terhenti. Tetapi intuisi yang kuat mengatakan kepada Luban bahwa pasti ada sesuatu di balik semua ini. Dia menahan napas. Saat berikutnya, Luban mendorong pintu hingga terbuka. Bab 925. Foto grup. Saat Cui Sitter membuka pintu, dia mencium bau darah. Sebagai detektif, ia kerap kali menjumpai tempat-tempat kejadian perkara TKP besar, entah itu selokan, ember tinja, atau toilet umum yang tak bersih. Ia telah menyelidiki semuanya itu dan telah melihat segala macam setan dan iblis. Suatu ketika, kasus paling aneh terjadi di toilet umum di pinggiran Jiangcheng. Ada seorang pemabuk yang sedang minum di dekat situ dan sangat ingin buang air kecil. Saat itu, ia melihat sebuah toilet dan masuk ke dalamnya. Toilet itu jarang dikunjungi atau dibersihkan, dan bau busuk yang menumpuk langsung membuat pemabuk itu sadar, membuatnya muntah. Setelah memenuhi kebutuhannya dan bersiap pergi, ia melihat sebuah mata menatapnya dari tumpukan tinja. Karena mengira dirinya benar-benar bertemu hantu, pemabuk itu bergegas keluar dan kemudian menceritakannya kepada seorang teman. Mereka memutuskan untuk menelepon polisi. Tanpa diduga, mereka benar-benar menggali mayat dari lubang pembuangan. Orang itu mengenakan jas hujan dan tampaknya tidak jatuh secara tidak sengaja. Cui Sitter langsung mencurigai adanya kasus kriminal. Untungnya, jenazahnya belum lama meninggal dan masih bisa menjalani pemeriksaan forensik. Otopsi tidak menunjukkan adanya cedera yang tampak, dan penyebab kematiannya adalah asfiksia. Setelah mencari lagi di tempat kejadian berbau busuk itu, mereka menemukan kamera dan sejumlah peralatan, dan Cui Sitter akhirnya dapat menyimpulkan apa yang telah terjadi. Korban, karena beberapa fetis aneh yang tak dapat disebutkan, telah mengenakan jas hujan dan membawa peralatan video bersamanya untuk bersembunyi di kamar kecil dan memata-matai orang lain, tetapi ia tidak mengantisipasi bau busuk yang menyengat dan reaksi kimia unik yang disebabkan oleh akumulasi yang sudah berlangsung lama, diperburuk oleh cuaca. Ia pingsan karena bau tersebut. Selama periode itu, Jiangcheng dilanda hujan lebat, dan air hujan mengalir ke lubang pembuangan, menenggelamkan tukang intip yang malang itu. Cui Sitter tidak tahu bagaimana rasanya dibunuh oleh kotoran,
Tetapi di pemakaman korban, tidak ada satupun kerabat yang muncul. Jadi, bagi Cui Sitter yang telah melihat segala macam kekacauan, bau darah tercium begitu jelas saat dia membuka pintu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia terpisah dari Xia dan Luban dalam kabut, dan selanjutnya, dia menemukan dirinya berada di dalam sebuah hotel. Namun di hotel, tidak ada tanda-tanda Chen Dansen atau He Yu, bahkan tidak ada sosok yang terlihat. Cui Sitter memeriksa lantai pertama secara menyeluruh tetapi tidak menemukan dokumen apapun, hanya 3 foto. Foto pertama memperlihatkan pasangan muda di depan hotel, dikelilingi oleh orang-orang yang lewat dan memberi ucapan selamat. Foto itu telah menguning, tampak sudah lama sekali, pasangan itu tampak bahagia, mungkin pemilik hotel. Foto kedua menunjukkan pasangan yang sama, tetapi kali ini dengan 2 orang anak, yang satu berusia sekitar 6 atau 7 tahun dan yang satu lagi masih di bedong, dengan banyak orang di sekitar mereka yang sudah menua tetapi masih tersenyum bahagia. Foto ketiga lebih menyeramkan, menunjukkan pasangan itu berbaring di tempat tidur, kulit mereka gelap seolah sudah meninggal, sementara kedua anak mereka yang kini remaja menatap kamera dengan tatapan kosong. Ketika Cui Sitter melihat foto ini, ia langsung teringat kunjungan sebelumnya ke hotel ini, disambut oleh sepasang suami istri dan 2 anak, mirip dengan yang ada di foto kedua. Jika foto ketiga ini nyata, lalu siapakah orang-orang yang ditemui Cui Sitter? Dia merasa kedinginan. Saat melihat foto-foto itu, Cui Sitter tiba-tiba mendengar suara dentuman keras dari suatu tempat di lantai 2. Suaranya seperti kepala yang terbentur lantai, menusuk tulang. Di hotel yang kosong dan menyeramkan ini, suara seperti itu sungguh menakutkan. Dia menyimpan foto-foto itu dan menaiki tangga berderit menuju lantai 2. Gedebuk. Suara lain datang, dan Cui Sitter mencapai pintu tempat asal suara itu. Pintunya tidak dirantai, dan dari dalam terdengar suara gemerisik seakan-akan ada makhluk besar yang dikurung di sana. Cui Sitter mendorong pintu hingga terbuka dan mencium bau darah yang kuat. Dan apa yang dilihat matanya adalah pemandangan aneh dan mengerikan. Seseorang, terbungkus dalam semacam cairan hitam lengket setengah padat, tergeletak tak berdaya di samping tempat tidur, di mana orang yang sudah meninggal pemilik penginapan, terbaring. Mata pemiliknya terbuka lebar, ekspresi terkejut dan tidak percaya terlihat di wajahnya, air liur menetes dari mulutnya yang menganga, membuat spray menjadi hitam pekat. Perutnya robek, organ dalamnya yang berwarna gelap dan lemak kuning berserakan di mana-mana. Orang yang berpakaian hitam, menyerupai gurita, memiliki tentakel, bukan telapak tangan, di ujung lengannya, yang melilit organ tubuh almarhum, terus-menerus memasukkannya ke dalam mulut. Ini bukan lagi manusia, tetapi monster sungguhan. Bahkan setelah bertugas sebagai detektif kriminal selama bertahun-tahun, Cui Sitter belum pernah menghadapi pemandangan yang tak terlukiskan seperti itu. Kulit kepalanya terasa geli, gelombang hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya, sosok hitam yang menakutkan itu tampaknya tidak menyadari Cui Sitter, melahapnya dengan lahap seakan takut kehilangan makanan. Cui Sitter tak berani bergerak tiba-tiba. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok mayat lain di bawah tempat tidur, nyaris hangus dimakan tulang belulang, berserakan di sana-sini, wajahnya babak belur seperti habis dicukur ketam, memastikan bahwa mayat itu dulunya manusia. Dari pakaian yang ada di lantai, tampaknya itu adalah istri pemilik penginapan. Pasangan ini tampaknya telah dibunuh dan dimangsa oleh monster ini. Pada saat itu, Cui Sitter tiba-tiba menyadari bahwa meskipun sosok itu hampir tidak dapat disebut manusia lagi, berdasarkan ukuran dan bentuk tubuhnya, ia tampaknya tidak lebih besar dari seorang remaja. Dalam sekejap, segala macam kemungkinan mengerikan terlintas di benak Cui Sitter. Tangannya perlahan bergerak ke sarungnya. Meskipun pelurunya tidak mematikan, cukup bagi Cui Sitter untuk mengulur waktu melawan makhluk biasa. Sambil menarik senjatanya, Cui Sitter perlahan mengarahkannya ke bayangan itu. Apapun benda ini, terkena peluru setidaknya harus menyebabkan suatu bentuk cedera, bukan? Cui Sitter berpikir ketika butiran keringat dingin menetes di dahinya, melihat makhluk aneh ini namun tetap berhasil tetap tenang adalah satu-satunya manfaat yang didapat dari kerja keras bertahun-tahun. Bahkan Cui Sitter merasa jika dia menyerah pada kegilaan saat pertama kali melihat monster ini, mungkin dia akan lebih bahagia. Dia melihat monster itu tengah menggerogoti jantung, gelombang rasa mual menyerbu ke tenggorokan Cui Sitter, dia melawannya dan kemudian, tanpa ragu, menembakkan senjatanya. Bang, bang, bang. 3 tembakan beruntun, peluru karet mengenai tubuh monster itu. Cui Sitter lega karena makhluk itu tidak lenyap seperti asap, melainkan terhantam peluru dengan kuat, seluruh tubuhnya terbanting ke dinding. Sambil menggertakkan giginya, Cui Sitter terus menilai situasi sambil bersiap untuk melanjutkan tembakan. Tetapi saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Cui Sitter. Jika firasatnya benar, apakah pasangan ini punya anak? Melalui pantulan darah yang gelap, dia tiba-tiba melihat di bagian atas pintu, dekat langit-langit, sesosok gelap tengah menatapnya dengan mengancam. Cui Sitter nyaris berhasil mengumpat sebelum bayangan itu menerkam ke arahnya. Bab 926. Tembakan teman. Mendengar suara,
Xia dengan santai mengambil vas, siap untuk memukul kepala siapapun jika terjadi gangguan, dihiasi dengan pola yang tidak menarik. Dia sudah berada di hotel ini beberapa waktu. Luban dan Cui Sitter tiba-tiba menghilang, membuat Xia merasa bahwa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan mungkin memang sedang terjadi di pulau itu. Dia berjalan sebentar sebelum tiba di hotel melewati kabut. Hotel itu tidak memiliki apapun, tidak ada jejak orang, tidak ada informasi tertulis atau fotografi, kosong, seolah-olah pemiliknya telah melarikan diri dalam kepanikan, tidak meninggalkan petunjuk apapun. Xia mencari di lantai pertama lalu naik ke lantai kedua. Dia membuka setiap kamar, tetapi tidak menemukan apapun yang menarik selain tempat tidur dan bantal. Akhirnya, Xia sampai di ruangan di ujung lorong. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan segala sesuatu di dalamnya tampak seperti biasa. Namun, Xia selalu merasa ada sesuatu yang aneh pada ruangan ini. Dia naik ke lantai 3 dan melakukan penyelidikan serupa, akhirnya menemukan masalahnya. Penataan ruangan di ujung lorong lantai 2 berbeda dengan ruangan lainnya. Meski berisi perabotan yang sama, penataan yang berbeda menciptakan ilusi optik. Dia segera kembali ke ruangan di ujung lorong lantai 2. Xia mendorong pintu hingga terbuka dan membandingkannya dengan ruangan di sebelahnya, dan memang menyadari adanya perbedaan. Mengenai mengapa ada perbedaan ini, Xia menduga mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Dia memeriksa ruangan itu, pertama-tama berlutut untuk memeriksa di bawah tempat tidur. Tidak ada apa-apa. Xia meraih bayangan di bawah tempat tidur dan meraba-raba sekelilingnya. Tidak ada debu, tidak ada noda. Ini memang tidak biasa. Jika rumah seseorang, bahkan di bawah tempat tidurnya, tidak ada nodanya, biasanya itu merupakan tanda kegilaan atau sesuatu yang supranatural. Tidak mungkin hotel semacam ini bisa begitu bersih. Jadi, kebersihannya sendiri mencurigakan. Gedebuk. Xia mendengar suara tabrakan di belakangnya. Ia segera bangkit dan mendengarkan dengan saksama, menyadari suara itu berasal dari luar pintu. Pintu telah tertutup tanpa dia sadari, dan Xia memperhatikannya sambil mengatur napasnya. Tiba-tiba Xia menyadari kenop pintu itu berputar perlahan, seolah-olah ada yang memutarnya dari luar. Detak jantung Xia bertambah cepat. Siapa lagi yang mungkin ada di hotel ini sekarang? Dia telah mengonfirmasi sebelumnya tidak ada orang lain di ruangan ini, dan tidak ada seorang pun yang memasuki hotel selama periode tersebut, membuat identitas pendatang baru itu sangat mencurigakan. Xia mengambil vas bunga dari meja, kabut tebal di luar mengaburkan pandangan. Dia menunggu di balik pintu, siap menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang masuk. Dia bahkan merencanakan gerakannya, pertama menghantam kepala penyusup itu dengan vas, lalu menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menaklukkan mereka. Dalam waktu singkat, dia membayangkan lusinan kemungkinan masa depan. Berderit. Gagang pintu berputar penuh, dan Xia melihat pintu perlahan didorong terbuka. Melalui celah kecil, Xia melihat siluet gelap. Detik berikutnya, pintu terbuka dan Xia melemparkan vas itu tepat ke kepala sosok itu. Kecelakaan. Porselen dekoratif berkualitas buruk itu pecah tiba-tiba, kepala Luban mendapat pukulan keras, dan dia terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Tangan Xia terhenti di udara, sesaat tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam sekejap mata, dia merenungkan banyak hal. Tadi, jelas tidak ada yang masuk ke hotel, tapi dia tiba-tiba muncul. Kemungkinan besar ini tidak nyata. Kalau ini palsu, maka tindakanku tadi sepenuhnya bisa dibenarkan. Tapi kalau ini nyata, ya, kalau dia nyata, dia pasti akan memaafkan perbuatanku. Lagi pula, bersikap sedikit lebih berhati-hati di lingkungan seperti ini tidak pernah salah. Tak lama kemudian, Xia meyakinkan dirinya sendiri. Dia meletakkan pecahan vas di tangannya dan pertama-tama memeriksa pernafasan Luban dengan jari-jarinya untuk memastikan dia masih hidup, lalu dia merasa sedikit lega. Dengan menggunakan tangannya, Xia membuka kelopak mata Luban dan menyinari senter untuk melihat pupil matanya tidak melebar, sehingga tampak dia hanya pingsan. Xia tetap sangat tenang. Dia melirik keluar ke lorong, tidak melihat siapapun, dan tidak tahu keberadaan Cui Sitter, lalu kembali untuk memeriksa kondisi Luban lagi. Tidak ada luka luar yang terlihat, selain trauma kepala akibat vas, seharusnya tidak ada luka fatal. Kalau nanti ketahuan lagi, aku akan mengaku membela diri saja. Saat dia memikirkan bagaimana dia akan membela diri jika dituduh melakukan pembunuhan, jari-jari Luban berkedut. Apakah kamu sudah bangun? Xia bertanya dengan lembut. Luban agak bingung. Dia teringat apa yang baru saja terjadi sebelumnya, dia menerima panggilan telepon dari Ember, lalu datang ke hotel, menyelidiki sebentar, mendengar suara-suara dari sebuah kamar di ujung lorong, dan pergi untuk memeriksa. Ingatan Luban sangat kuat, dia bisa mengingat segalanya, bahkan meskipun dia tidak sepenuhnya menyadarinya. Karena itu, ia juga teringat saat dipukul pingsan oleh Xia dengan vas bunga tepat setelah ia memasuki ruangan. Dia menatap Xia. Kupikir ada monster, jadi aku secara naluriah mengayunkan vas itu. Xia menjelaskan tanpa menyembunyikan apapun.
Dalam lingkungan seperti ini, saya tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi saya bertindak cepat. Dia bicara dengan nada yang menunjukkan tidak ada pilihan lain, sambil memegang tangan Lu Ban seolah berkata, kalau kamu menaruh dendam padaku, maka kita perlu bicara. Lu Ban memang tidak bisa menyalahkan Xia. Jika ia berada di posisinya, ia mungkin akan melakukan hal yang sama dalam situasi seperti ini. Memang, kamu melakukannya dengan baik. Dia bahkan memuji Xia. Apakah kamu baik-baik saja? Xia melirik luka Lu Ban, mengambil sebungkus tisu wajah dari sakunya, dan menyerahkannya kepadanya. Saya masih hidup. Lu Ban mengeluarkan tisu, menyeka bagian yang sakit di kepalanya, dan melihatnya, warnanya merah tua karena darah. Aku seharusnya tidak dibunuh oleh rekan satu tim, kan? Dia berkomentar, kesadarannya masih relatif jernih. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Xia tidak menangkap apa yang dikatakan Lu Ban, lalu dia bertanya. Aku baru saja berjalan ke sini, aku melihat semua orang sudah pergi, jadi aku terus berjalan menuju hotel dan kemudian tiba. Oh benar, aku sedang memeriksa catatan di lantai pertama tadi dan menemukan sesuatu. Lu Ban segera memberitahu Xia tentang catatan penginapan yang ditemukannya. Pasangan Zhou Changyu datang ke sini 10 tahun yang lalu ketika anak mereka meninggal, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Leontin Giok? Xia pun mulai berpikir. Pada saat itu, suara benturan terdengar dari kamar sebelah. Suara benturan yang familiar ini langsung menarik perhatian mereka. Xia dan Lu Ban bertukar pandang, bangkit berdiri, dan dengan hati-hati berjalan menuju lorong. Pintu di sebelah mereka terbuka. Namun di dalam, ternyata tidak seperti apa yang Xia periksa sebelumnya, sebaliknya, ada pemandangan yang agak mengerikan. Di atas tempat tidur, ada mayat yang hampir habis dimakan, tulang-tulang berserakan di lantai, dan di depan meja, seseorang tergeletak di tanah berlumuran darah. Itu Cui Sitter. Bab 927. Turbulensi ruang waktu. Lu Ban pertama kali datang ke sisi Cui Sitter, mengulurkan tangannya untuk merasakan napas Cui Sitter. Untungnya, dia masih bernapas. Meskipun cukup lemah. Ia memeriksa tubuh Cui Sitter dan tidak menemukan luka yang jelas, hanya beberapa lecet di persendiannya. Jelas, Cui Sitter telah jatuh di tempat ini. Apakah karena kecerobohan atau pergumulan dengan seseorang, hal itu harus ditanyakan langsung kepada Cui Sitter. Tampaknya darah yang ada padanya bukan darahnya sendiri. Darah itu bukan miliknya. Lu Ban berkata sambil berbalik menatap Xia. Ruangan ini jelas tidak ada orangnya saat ini. Xia memandang sekelilingnya, ruangan itu tampak seperti ruangan biasa, tetapi setelah diperiksa lebih teliti, ditemukan bekas-bekas gesekan di tepi meja, kursi, dan kaki tempat tidur, yang menandakan telah terjadi pergulatan hebat di dalam ruangan itu. Kamu tadi bilang kamu juga tidak mendengar suaraku, mungkinkah ada masalah di sini, mungkinkah kita memasuki ruang yang berbeda dan baru saja berpotongan? Lu Ban berteori. Ide itu terlalu berlebihan, kemungkinan besar aku terlalu tegang dan tidak mendengarmu memasuki penginapan. Xia masih belum sepenuhnya yakin dengan anggapan mistis ini, menurutnya, banyak kejadian yang tampaknya aneh sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Sebagai seorang mahasiswa, hendaknya janganlah tergesa-gesa menghakimi sebab-sebab suatu kejadian hanya berdasarkan pada pikiran-pikiran subjektif dan terjebak dalam hayalan-hayalan tanpa mempertimbangkan dasar-dasarnya. Hal itu tentu saja tidak patut. Tapi Cui tua memang terbaring di sini. Lu Ban dengan lembut mengguncang Cui Sitter untuk mencoba membangunkannya. Ekspresi wajah Cui Sitter menjadi muram, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Lu Ban tidak punya pilihan lain selain mencari Cui Sitter untuk petunjuk lainnya. Dengan cepat, dia menemukan 3 foto di saku Cui Sitter. Lu Ban dan Xia memverifikasi ketiga foto tersebut. Ini pasti foto pemilik penginapan, tapi bagaimana dengan yang terakhir ini? 2 orang di foto ini sepertinya sudah meninggal. Xia berkata dengan bingung, dia dan Lu Ban baru saja melewati tempat ini saat mereka kembali dari makan malam, dan meskipun mereka tidak memperhatikan dengan saksama, mereka memastikan bahwa pemilik penginapan itu seharusnya adalah 2 orang setengah baya. Tentu saja bukan anak-anak. Apakah ada kemungkinan kita memasuki fluks ruang waktu dalam kabut, dan kita mengalami waktu yang berbeda? Lu Ban menebak. Xia tidak mengomentari ide liar Lu Ban, tetapi melihat keadaan ruangan dan kemudian kembali ke foto-foto, dia merasakan sensasi aneh. Pada saat itu, tubuh Cui Sitter tersentak, dan Lu Ban segera bergerak ke sisinya, memperhatikan kelopak mata Cui Sitter berkedut, sebelum ia segera membuka matanya. Kamu sudah bangun. Operasinya sangat sukses, kamu sudah gadis sekarang. Lu Ban berkata tanpa pikir panjang. Cui Sitter tertegun sejenak, tergesa-gesa meraba sekeliling. Dia membalas secara naluriah. Kelihatannya cukup normal. Lu Ban menyimpulkan, setidaknya Cui Sitter tidak menderita kehilangan ingatan atau dirasuki oleh entitas aneh. Baru saja, saya memasuki penginapan, dan kemudian, Xia bertanya dengan cemas. Lalu aku mendengar suara-suara di ruangan ini, jadi aku masuk, dan sepertinya aku diserang oleh sesuatu dan kehilangan kesadaran.
Cui Siter melirik Luban dan berbicara perlahan. Saya tidak yakin. Waktu saya masuk hotel, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya ada beberapa foto. Nada bicara Cui Siter menjadi jelas dan percaya diri, dia menyentuh sakunya tetapi tidak merasakan apapun. Apakah kamu berbicara tentang foto-foto ini? Xia menyerahkan ketiga foto itu kepada Cui Siter. Ya, saya ingat pemilik hotel itu adalah orang yang ada di foto-foto ini, tapi di foto-foto itu, mereka sudah meninggal. Cui Siter menegaskan lagi sambil berbicara. Ada apa dengan darahmu? Luban bertanya lagi. Cui Siter lalu melihat ke bawah pada darah di tubuhnya yang telah membeku, tampak agak bingung. Saya tidak yakin. Jadi, kamu dan Paman Cui masuk ke hotel, yang satu menemukan daftar tamu dan yang satu lagi menemukan foto-foto lama, tapi kalian tidak bertemu, dan aku tidak menemukan apapun. Xia merenung. Saya pikir kabut ini, bahkan pulau itu sendiri, mungkin telah jatuh ke dalam fluks ruang waktu. Kita bisa dengan mudah berjalan ke masa yang berbeda. Ketika tidak ada kabut, keluarga pemilik hotel masih hidup dan sehat, tetapi dalam kabut, mereka tampaknya telah mengalami kemalangan. Mungkinkah mereka memang terluka dan apa yang kita lihat siang itu adalah versi masa lalu mereka? Luban menyuarakan hipotesisnya. Xia menatap Luban dengan penuh ketidakpercayaan. Rasanya seperti seorang siswa yang terlambat masuk kelas, lalu melapor kepada kepala tata tertib di gerbang sekolah bahwa ia baru saja bertemu alien yang berubah menjadi kucing dan hendak menyerbu bumi, lalu setelah menempuh perjalanan panjang dan aneh, menyelamatkan bumi dan akhirnya kembali ke sekolah. Itu sungguh menggelikan sampai ekstrim. Memang, kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan itu. Tanpa diduga, Cui Siter ternyata setuju dengan pernyataan Luban. Xia memandang Cui Siter, sesaat merasa seolah-olah Cui Siter mungkin dirasuki oleh suatu entitas tak dikenal. Kabut ini sendiri melampaui akal sehat, dan apa yang baru saja kita lihat di bar bukanlah sesuatu yang biasa kita temui pada manusia. Saya yakin kita memang perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya fenomena supernatural, yang bertentangan dengan akal sehat, yang muncul di pulau ini. Cui Siter memperhatikan tatapan Xia dan menambahkan penjelasan. Daripada menyangkal situasi secara membabi buta, mungkin lebih baik mencoba menerimanya, mungkin dengan begitu kita bisa menemukan kebenaran. Baiklah, tapi jika tempat ini benar-benar berubah menjadi semacam aliran ruang waktu, apa artinya itu? Pikiran Xia bekerja cepat, karena dia tidak bisa begitu saja menolak gagasan Luban, dia memutuskan untuk menerimanya dan mempertimbangkan situasi dari sudut ini. Lagi pula, Luban mampu mengingat segalanya dan memprosesnya dalam kepalanya, mungkin menciptakan petunjuk yang tidak disadari Xia dengan ingatannya yang luar biasa. Apa pentingnya pulau ini, mengapa ia memungkinkan kita memasuki ruang masa lalu atau masa depan? Yang mendasari setiap fenomena pasti ada sebabnya, Xia berpendapat bahwa mencari akar permasalahan adalah hal terpenting dalam menyelesaikan suatu keadaan. Mungkin ini bukan tujuannya, melainkan hanya kecelakaan kecil di tengah jalan. Kata Luban. Jika kita menghubungkan Liontin Giok, daftar tamu yang kudapatkan, foto-foto di tangan Cui tua, kasus 10 tahun lalu, dan perilaku Zhou Changyu dan istrinya, aku yakin seseorang mungkin sedang mencoba melakukan ritual aneh di pulau ini untuk memanggil dewa jahat yang diwakili oleh Liontin Giok. Kabut itu mungkin hanya efek samping dari ritual tersebut. Memanggil dewa jahat. Xia benar-benar tidak bisa mengerti. Bab 928. Mikroskopis dan makroskopis. Tak peduli apapun, gagasan memanggil dewa jahat tampaknya jauh melampaui akal sehat. Xia menatap Luban dengan bingung. Luban berkata seolah itu adalah hal yang wajar, tanpa menunggu jawaban Xia, dia terus berbicara. Keberadaan dewa-dewa jahat hampir bisa dikatakan sebagai landasan alam semesta. Mereka ada selamanya dan tidak dapat dihancurkan, paling banter mereka hanya dapat disegel. Bahkan saat disegel, dewa-dewa jahat ini terus memengaruhi dunia luar. Begitu nama-nama mereka dilantunkan, Anda menjadi tercemar dan sebagian besar dewa-dewa jahat cenderung mencari pelarian. Di bawah pengaruh mereka, manusia dengan mudah menjadi gila dan memperoleh pengetahuan yang bukan dari dunia ini, mencoba memanggil dewa-dewa jahat ini. Xia melirik Cui Siter tetapi menyadari bahwa setelah mendengar kata-kata Luban, Cui Siter telah tenggelam dalam perenungan yang mendalam, seolah-olah Luban telah mengatakan kebenaran yang mendalam. Liontin Giok itu jelas membawa pencemaran dari dewa jahat, sebagaimana pengetahuan yang diperoleh pasti akan tercemar, dengan pencemaran, pengetahuan yang sesuai pasti akan diperoleh. Metode untuk mengatur ritual pemujaan dewa jahat diwariskan melalui pengetahuan ini. Luban terus menjelaskan. Di pulau ini, mungkin pernah, atau mungkin sedang, ada ritual pemujaan dewa-dewa jahat, distorsi ruang waktu hanyalah efek samping. Kekuatannya cukup untuk memengaruhi ruang waktu, menyebabkan distorsi. Kita hanya tersandung pada distorsi-distorsi ini, itu saja. Apa yang kau katakan masuk akal, tapi rasanya aneh bahwa dewa jahat sekuat itu bisa dibebaskan dengan metode manusia. Xia mendesak lebih jauh. Lagi pula,
Jika makhluk-makhluk itu benar-benar sekuat itu, bagaimana mungkin mereka bisa dikurung di planet bumi yang kecil? Luban menjawab langsung, hampir tanpa berpikir. Bisikan-bisikan makhluk-makhluk agung itu bergema di seluruh alam semesta. Bukan hanya orang-orang di sini yang mendengar bisikan-bisikan ini, jika ada peradaban di planet lain, mereka juga akan mendengarnya. Mungkin saja dalam waktu yang kita perlukan untuk mengucapkan beberapa kata ini, beberapa pengikut dunia telah melakukan ritual. Namun, ritual-ritual ini paling banyak hanya dapat memanggil beberapa klan yang terkunci dalam kehampaan. Tentu saja, bagi peradaban biasa, satu klan saja sudah cukup untuk memberikan pukulan telak. Alam semesta itu luas, dan begitu sejumlah klan yang terbebas terkumpul, bahkan dewa jahat yang tersegel pun mungkin dapat membebaskan diri. Sepenting apapun suatu peristiwa, ia menjadi tidak berarti dalam skala alam semesta. Demikian pula, pengaruh sekecil apapun, ketika diperbesar dalam skala alam semesta, akan menjadi dahsyat. Jadi maksudmu, tidak peduli seberapa keras kita mencoba, pengaruh makhluk-makhluk itu terhadap dunia tidak akan berhenti. Cui Siter tiba-tiba menyela, bertanya dengan sangat serius. Ya, bahkan seperti Chosen by Gods, yang bisa Anda lakukan hanyalah menambahkan beberapa goresan pada satu frame gulungan film. Untuk mengubah arah plot, Anda harus keluar dari film dan menjadi penonton atau kreator. Luban mengiyakan, namun kemudian tertawa cepat. Namun, ini juga berarti bahwa apapun yang terjadi, dampak makro terhadap dunia kita sulit ditentukan. Pulau ini menjadi tempat berkembang biaknya klan dewa jahat, atau bahkan kehancuran dunia ini, dibandingkan dengan keberhasilan menghentikan peristiwa di pulau ini dan memaksa makhluk-makhluk dari domain asing untuk mundur, tidak ada bedanya bagi seluruh jagat raya makro. Seperti partikel kuantum. Xia mencoba memahami apa yang dikatakan Luban. Luban, yang tidak mempelajari fisika, tidak mengerti apa yang dimaksud Xia. Dalam fisika, makro dan mikro juga dapat dibedakan. Banyak fenomena fisika hanya terjadi pada skala mikro, seperti dualitas gelombang partikel, sementara beberapa hukum hanya berlaku di ranah makro. Seperti menyinari dinding dengan cahaya ponsel, cahaya tersebut melepaskan foton yang tak terhitung jumlahnya, dan foton yang mengenai dinding bersifat acak. Namun dari perspektif makro kita, apapun fotonnya, efek akhirnya tetap sama. Namun, untuk satu foton saja, nasibnya bisa berubah. Xia memberikan penjelasan singkat. Jadi begitulah adanya. Luban berkata, aku telah mempelajari sesuatu yang baru, dan dia semakin memahami tentang wilayah asing dan wilayah pilihan dewa, serta entitas-entitas agung di atas mereka. Sama seperti partikel seperti neutron, proton, dan elektron yang mengamati medan di sekitar mereka, jika seseorang menganggap planet sebagai partikel mikroskopis ini, maka pada skala ini, dewa jahat yang sangat besar memang mungkin memiliki aturan yang sepenuhnya berbeda dari manusia. Makhluk-makhluk agung ini, kebesaran mereka tidak hanya mengejutkan secara visual, tetapi itulah alasan utama mengapa mereka pada dasarnya berbeda dari dunia manusia. Bayangkan monster yang ribuan kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti, transmisi saraf geraknya mustahil mencapai arus listrik atau kecepatan cahaya. Dalam skala mereka, manusia dan peradaban mereka akan sangat kecil, bahkan di alam splendid, apa yang mereka capai dalam hidup mereka hanyalah kista kecil yang tumbuh di kulit makhluk-makhluk raksasa ini. Kita kesampingkan dulu. Aku baru saja menerima telepon dari Ember, dan kondisinya agak aneh. Kurasa pengaruh kabut mungkin sudah sampai ke gunung. Kalau memungkinkan, aku ingin kembali dan memeriksanya. Meskipun Luban tahu bahwa panggilan telepon yang diterimanya kemungkinan besar disebabkan oleh suatu entitas abnormal, mengingat begitu banyak kejadian aneh yang terjadi di pulau itu, meninggalkan Ember dan Redcliffe sendirian di villa juga tidak aman. Lagi pula, jika ini memang ritual pemanggilan dewa jahat, kecurigaan pasangan Zhou Changyu akan signifikan. Liontin Giok itu pasti juga barang penting. Kita harus kembali dan memastikannya. Luban menjelaskan alasan lain tentang perlunya kembali dari sudut yang berbeda. Jalan ini memang terkutuk. Yang aku khawatirkan adalah kita mungkin tidak bisa kembali. Xia berpikir karena kabut bisa menyebabkan situasi seperti ini, jalan mereka kembali ke villa tidak akan semudah itu. Kita harus mencoba. Luban membantu Cui Siter berdiri, dan setelah memastikan bahwa dia bisa berjalan dengan baik, dia memimpin jalan menuruni tangga. Lantai pertama hotel itu masih kosong melompong, dan berbeda dengan apa yang dilihat Luban, tidak ada buku registrasi, bahkan ponselnya yang berdarah pun kini tidak ada lagi. Ia melirik keluar dan menyadari kabut tampaknya sudah jauh menghilang. Setidaknya sekarang mereka bisa melihat rumah di seberang jalan melalui jendela kaca, dan kabut tebal yang tadinya menghalangi pandangan kini tampak seperti kabut laut biasa, perlahan memudar. Kabutnya sudah hilang. Luban segera menemukan mobil mereka untuk turun gunung dan memeriksa pengukur bahan bakar, yang tidak berubah. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil, dan karena Cui Siter belum pulih sepenuhnya, Xia yang menyetir. Tepat saat Xia membetulkan kaca spion dan menyalakan mobil, Luban menoleh ke arah hotel yang gelap gulita itu sekali lagi. Dia melihat seseorang berdiri di lantai 2 hotel,
tepat di sebelah jendela kamar tempat Cui Sitter ditemukan. Buk-buk. Mobil mulai menyala, dan Luban merasakan getaran di bawahnya. Tak ada apapun di balik jendela itu lagi. Luban menoleh ke belakang, menghadap ke jalan di depannya, namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik orang yang duduk di sampingnya. Orang yang baru saja dilihatnya di balik jendela hotel, tampak persis seperti Cui Sitter. Bab 929. Kecelakaan mobil. Luban tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Cui Sitter di sampingnya. Polisi ini menatap keluar jendela, tampaknya tengah tenggelam dalam pikirannya. Noda darah di sekujur tubuhnya telah lama mengering, dan dia tampak kelelahan dan dekaden. Luban teringat sosok yang baru saja dilihatnya di kamar di lantai 2 motel, tidak diragukan lagi itu adalah Cui Sitter. Tetapi orang itu hanya menatapnya tanpa bergerak sedikit pun. Jika itu Cui Sitter, lalu siapa yang ada di sampingnya saat ini? Luban mengenang ketika Cui Sitter menceritakan pengalamannya, banyak rincian yang sangat samar dan sulit dipercaya. Misalnya, darah siapa yang menempel pada Cui Sitter, senjatanya beserta pelurunya lenyap tak berbekas, dan mengapa setelah diserang, Cui Sitter hanya tergeletak di tanah dan tidak mendapat perlakuan sebaliknya. Dengan kata lain, Luban mulai curiga bahwa Cui Sitter di sampingnya mungkin palsu. Bagi Luban, ini adalah dunia yang relatif palsu, semuanya bisa jadi hanya halusinasinya atau alam ilusi yang diciptakan oleh si kegelapan. Jadi, kemunculan Cui Sitter palsu bukan berarti mustahil. Pertanyaannya adalah, apa tujuan mereka? Jika mereka ingin menyakiti Luban, Cui Sitter palsu pasti sudah bergerak dan tidak perlu melakukan aksi yang rumit seperti itu. Luban memandang ke depan melalui jendela mobil. Kabut tipis menghilang seiring bertambahnya ketinggian, dan cahaya bulan menerangi jalan di depan. Villa tua itu terang benderang, menuntun jalan. Semua orang di dalam mobil tetap diam, tampaknya mengandalkan keheningan untuk menenangkan diri. Luban mulai mengatur pengalamannya dan merencanakan tujuan berikutnya. Jelas sekali bahwa di pulau itu terdapat hal-hal luar biasa, kemungkinan para kultis sesat ingin memanggil dewa jahat, terhubung dengan kehadiran yang tak terlukiskan untuk ditukar dengan kekuatan. Tidak jelas apakah ritual mereka berhasil atau gagal, tetapi bagaimanapun juga, ritual itu telah membawa kabut tebal sebelumnya. Luban kini punya dua pilihan, pertama, menemukan pemimpin para pemuja sesat, menemukan lokasi ritual mereka, lalu dengan tulus membantu para pemuja sesat ini memanggil dewa jahat. Dengan menggunakan dewa jahat yang tak dikenal, ia bisa melawan alam ilusi ini dan menemukan cara untuk melarikan diri. Pilihan lainnya adalah menggagalkan konspirasi para pemuja, mundur sepenuhnya tanpa cedera, dan kemudian mencari kesempatan untuk mengeksplorasi seberapa besar kekuatan luar biasa yang dimiliki dunia ini. Pilihan pertama jelas terasa seperti menjilati ujung pedang. Di dunia ini, Luban tidak memiliki ketahanan yang kuat terhadap polusi. Jika ia benar-benar bersekutu dengan para pemuja, respons sederhana dari kehadiran agung itu mungkin akan mengubah Luban dan para pemuja itu menjadi segumpal daging tak sadarkan diri sebelum kembali ke dunia nyata. Pilihan terakhir akan jauh lebih panjang. Peristiwa luar biasa bersifat kebetulan dan tidak dijamin. Luban tidak bisa memastikan ia akan mengalami peristiwa serupa lagi. Ia mungkin menghabiskan puluhan tahun di dunia ilusi ini dan tetap tidak akan mengalami kejadian serupa. Dia memutuskan untuk mengamati kondisi Cui Sitter terlebih dahulu. Jika ini adalah Cui Sitter yang disamarkan oleh suatu entitas, maka ia pasti memiliki tuntutan tertentu. Mobil melewati gerbang, dan Luban melihat bahwa petugas keamanan yang tadinya berjaga di pos jaga tidak ada dimanapun. Setelah berhenti di pos jaga, ia menurunkan kaca jendela dan mengintip ke dalam. Pos jaga itu dinyalakan, dan AC menyala seolah-olah penjaga itu menyelinap keluar untuk istirahat atau pergi ke kamar kecil. Mereka menunggu selama 2 menit, keadaan di sekitarnya sunyi senyap, tidak ada seorang pun di sekitar. Luban membunuh seekor nyamuk yang mendekatinya, telapak tangannya penuh dengan darah segar. Sambil membuka jendela, dia mengambil tisu dari kompartemen di sebelah kursi pengemudi dan menyeka tangannya. Aku penasaran kemana mereka pergi. Sia terus melaju, jalanan terang benderang namun tetap terasa mencekam. Lampu depannya menerangi jalanan di depannya yang tampak agak monoton dan kusam. Tiba-tiba, sesuatu tampak melesat keluar dari pinggir jalan. Bayangan putih itu mencoba melesat melewati mobil, tetapi karena tidak cukup cepat, ia langsung ditabrak oleh Sia. Kekuatan dahsyat itu melemparkan benda itu, menghilang dari jangkauan lampu depan mobil. Sia buru-buru menginjak rem, merasa sedikit gugup. Apakah itu orang barusan? Dia memandang ke depan, tetapi di luar jangkauan lampu depan, yang ada hanyalah bayangan samar-samar, tidak jelas. Mungkin itu hanya hewan kecil, mungkin seekor kelinci. Luban teringat lelucon klasik Australia. Pulau di Australia awalnya tidak memiliki kelinci asli, tetapi beberapa penggemar mengimpornya dengan kapal dan melepaskannya ke alam liar, mengakibatkan kelinci tanpa predator berkembang biak secara drastis. Hanya dalam beberapa tahun, mereka berkembang biak hingga mencapai miliaran ekor.
Pulau ini mungkin juga kekurangan kelinci, membawa beberapa pasang kelinci dapat membuat daging kelinci lebih murah daripada daging ikan dalam beberapa tahun. Kurasa tidak. Rasanya terlalu berat. Xia mencengkeram kemudi lebih erat dan menyalakan kembali kendaraannya, bergerak maju perlahan, sambil terus berbicara. Kalian semua saksikan, aku tidak minum atau ngebut. Benda itu yang menabrakku. Cui Siter menjulurkan lehernya sambil berusaha menemukan jejak benda yang terlempar itu. Luban memperhatikan area yang diterangi, melihat permukaan jalan yang kasar dan tidak rata yang tidak pernah berubah, sampai sebuah tangan muncul di bawah lampu. Tangan pucat mengerikan itu bagaikan sweater yang dicuci dengan pemutih, teksturnya bikin mual. Xia segera melambat, sorotan lampu yang redup segera membuat seluruh sosok itu terlihat jelas. Itu adalah makhluk humanoid. Perawakannya seperti anak berusia 8 atau 9 tahun, berkulit putih seluruhnya, dengan kulit sekasar karpet tebal. Ia memiliki 6 lengan, dan kakinya tampak mengecil mengikuti panjang lengannya, membuat sosoknya menyerupai laba-laba raksasa. Kepalanya bulat dan menggembung, sebagian besar fitur wajahnya tidak jelas, tetapi bagian atas kepalanya, yang dipenuhi banyak lubang, tampak tenang dan mengerikan di bawah cahaya redup. Apa ini? Bahkan Xia, yang telah melihat makhluk aneh ini secara langsung, hampir tidak dapat menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Rasanya, meskipun kecoa adalah hal yang biasa dan siswa dari selatan terbiasa melihat kecoa berukuran besar, jika seseorang mendengar suara-suara di dapur di tengah malam, berlari menyalakan lampu dan menemukan kecoa sebesar husky, siapa yang tidak akan langsung belajar keterampilan memanjat dinding seperti Spider-Man? Hal ini benar-benar melampaui imajinasi manusia, seolah-olah dunia ini benar-benar memiliki dewa, dan estetika dewa ini sangat menyimpang. Di zaman yang gelap dan bodoh ini, makhluk seperti itu benar-benar dapat digambarkan sebagai penghujatan. Meskipun telah menjalani pendidikan selama lebih dari 1 dekade dan melihat berbagai imajinasi aneh pasien penyakit mental, Xia percaya bahwa hal seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Untuk sesaat, tak ada suara di dalam mobil, bahkan napas pun terdengar samar. Haruskah kita keluar dan memeriksanya? Luban menyarankan, sambil mendengar Cui Siter menelan ludah dengan gugup di sampingnya. Ada senter di kursi belakang, aku akan melihatnya. Xia berkata, Luban menyerahkan senter padanya, dia membuka pintu mobil, menyalakan senter, dan berjalan menuju makhluk yang tidak bergerak di tanah. Bab 930. Kontak mata. Senter Xia tampak agak redup dibandingkan dengan sinar rendah mobil, tetapi ia menerangi makhluk itu dari sudut yang berbeda. Tatapannya tertuju pada lengan makhluk itu, yang memiliki banyak sendi seperti kepiting. Di ujungnya terdapat struktur tajam seperti tulang, menyerupai cakar bengkok serangga, cukup tajam untuk menembus kulit dan mencabik daging. Tubuhnya tampak ditutupi lapisan sisik halus, yang juga menyerupai rangka luar kitin dari seekor serangga, yang menghasilkan bayangan samar di bawah sinar rendah. Menatap kepalanya, Xia kemudian menyadari bahwa makhluk itu tidak memiliki hidung maupun telinga, dan ia tidak dapat menemukan mata. Hanya ada mulut, mirip alat oral, yang dikelilingi gigi-gigi kecil dan tajam. Sekilas pandang saja, Xia dapat membayangkan adegan mengerikan makhluk itu mengunyah dan menggiling anggota tubuh hewan, membuatnya merinding. Apapun itu, ini jelas bukan makhluk yang bisa muncul melalui evolusi alami. Dengan pikiran itu, Xia mengalihkan perhatiannya ke lubang-lubang seperti sarang di kepalanya. Lubang-lubang itu gelap gulita, dan tujuannya tidak diketahui. Xia sedikit mencondongkan tubuh, mengangkat senternya untuk mengintip ke dalam. Tiba-tiba, ada sesuatu yang terasa berkedut di dalam dirinya. Xia mengerjap, ragu apakah itu ilusi atau kenyataan. Dia menjaga jarak aman dan mengamati dengan hati-hati. Saat berikutnya, Xia melihat bola mata. Pupil mata yang gelap itu bertemu dengan pandangannya, dan sekejap kemudian, lebih banyak pupil mata muncul. Pupil mata ini terletak di dalam sarang lebah, kepala makhluk itu, seperti benih-benih licik yang tersembunyi di dalam polong teratai yang layu. Dalam gubusan lubang yang rapat, masing-masing berisi bola mata. Yang lebih mengerikan bagi Xia adalah mata itu muncul dari lubang di kepala makhluk itu. Di belakang setiap bola mata terdapat tentakel lengket berwarna kuning krem. Dalam sekejap, selusin tentakel dengan bola mata di ujungnya tumbuh dari tengkoraknya, semuanya menatap Xia sekaligus. Meski dampak kejadian itu sangat mengejutkan, cukup untuk membuat otak orang normal hancur, Xia hanya diam saja, membeku, tanpa melakukan gerakan apapun. Bola mata yang menggeliat itu menyesuaikan posisi mereka, tentakel mereka, yang mungkin panjangnya kurang dari 30 cm, tak mampu menjangkau Xia. Namun, pemandangan tentakel dan bola mata yang mekar bak bunga itu saja sudah cukup untuk menghancurkan kewarasan seseorang, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Tak jauh dari situ, Cui Siter di dalam mobil juga menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, raut wajahnya langsung muram, dan tangannya gemetar saat memegang pintu mobil, ragu apakah ia ingin keluar atau melakukan hal lain. Melihat ini,
Luban tahu bahwa makhluk itu belum sepenuhnya mati. Ia buru-buru merangkak dari kursi belakang ke kursi pengemudi, berniat menginjak pedal gas untuk membantu Xia. Namun, mobilnya tidak mau menyala. Sebuah tangan terulur dari belakang dan menekan tuas persneling. Kamu harus melakukannya seperti ini. Cui Sitter berbicara. Saat berikutnya, seluruh mobil melaju ke depan dengan kekuatan besar. Sebelum ia sempat bereaksi, makhluk pucat itu tertabrak lagi. Sensasi benturan ban yang menggelinding di atasnya hampir membuat Luban yang tidak mengenakan sabuk pengaman melompat dari tempat duduknya. Ia langsung menginjak rem tanpa menghiraukan standar keselamatan berkendara, membuka pintu mobil, dan keluar. Cepat masuk. Luban menoleh ke belakang. Xia baru saja menghindari kendaraan itu dan masih memegang senternya dengan rasa takut yang masih tersisa. Dan makhluk yang tertabrak itu, beberapa matanya pecah karena tekanan ban, menumpahkan cairan kental berwarna kuning pucat. Tubuhnya berkedut sementara anggota tubuhnya yang bersendi banyak berjuang untuk bergerak. Luban meraih lengan Xia, lalu berjalan cepat ke arah mobil. Di sisi lain, Cui Sitter duduk di kursi pengemudi, memeriksa kondisi kendaraan, siap mengemudi kapan saja. Xia menatap kosong ke arah makhluk itu. Lalu, dia memperhatikan bahwa dalam bayangan di sepanjang sisi jalan, beberapa sosok pucat tengah mengintai. Di semak-semak, di balik batu, tentakel dan bola mata yang menggeliat itu tertuju pada mereka. Lebih jauh lagi, sosok-sosok putih memanjat ke jalan, seperti laba-laba raksasa, dengan cepat berkumpul menuju lokasi mereka. Xia didorong masuk ke dalam mobil oleh Luban. Begitu Luban menutup pintu, Cui Sitter menyalakan mobil. Di belakang mereka, semakin banyak makhluk pucat mengejar. Cui Sitter mengumpat, seketika itu juga suara keras meledak di depan mobil, seekor monster tertabrak, terguling dari atap, dan jatuh ke jalan di belakang mobil, menyemburkan cairan kuning pucat dari tubuhnya, mengotori kaca belakang. Cui Sitter bertanya, masih mengumpat dalam hati. Aku tidak tahu, mungkin klan yang dipanggil oleh ritual itu. Luban menyatakan, meski dalam hatinya dia cukup yakin, pada hakikat, inilah satu-satunya alasan monster seperti itu akan muncul di dunia ini, yang sebelumnya hampir tanpa pengaruh supernatural apapun. Klan. Cui Sitter merenungkan kata itu sambil terus mempercepat laju mobilnya, dan tak lama kemudian, mobilnya memasuki tempat parkir villa. Makhluk-makhluk yang mengikuti mereka tertinggal di belakang atau menyerah mengejar, mereka tidak mengikuti. Ayo masuk. Sambil mengambil senter, Cui Sitter yang kini sudah pulih sepenuhnya mendorong pintu depan hingga terbuka. Mereka bertiga berjalan memasuki aula, yang sangat sunyi meskipun lampu menyala dan ruangan itu benar-benar kosong. Luban melirik ke arah ruang makan yang lampunya menyala, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Beberapa makanan ringan dan minuman tertinggal di meja makan, mungkin sisa obrolan Cui Sitter sebelumnya dengan pasangan Zhou Changyu. Ember, daun merah. Luban berteriak saat dia naik ke lantai 2. Dia memutar kenop pintu kamarnya dan mendapati kamarnya kosong seperti kamar lainnya, tidak ada seorang pun di dalam. Mereka bertiga memeriksa kamar tamu di lantai 2 satu persatu tetapi tidak menemukan jejak Ember dan Redleaf. Tidak ada seorang pun di villa itu, kemana mereka pergi. Wajah Xia menegang, kejadian sebelumnya tak diragukan lagi tak dapat dijelaskan oleh sains, dan kini villa itu benar-benar kosong dan teman-teman mereka pun hilang. Di pulau itu, terputus dari dunia luar, malam terasa begitu panjang, menyiksa kewarasan mereka. Kita tidak seharusnya berpisah, lebih baik kita tetap bersatu. Aku akan mengambil beberapa senjata. Cui Sitter membuka pintu kamarnya, mengambil barang bawaannya, dan dari sana, ia mengambil tongkat dan 2 pasang borgol. Di mana senjatamu? Luban bertanya pada titik ini. Saya tidak tahu, mungkin meninggalkannya di hotel saat penyerangan. Cui Sitter berhenti sebentar, menjelaskan sambil memasukkan borgol ke sakunya dan memeriksa kondisi tongkat. Ayo pergi ke ruang bawah tanah dan periksa Liontin Giok. Katanya. Luban dan Xia mengangguk, salah satu dari mereka mengambil asbak dan yang lainnya pemberat kertas. Mereka mengikuti Cui Sitter dengan hati-hati, melewati aula utama yang sepi di lantai 1 dan menuruni tangga menuju gudang di ruang bawah tanah. Pintunya tidak terkunci, dan lampu di dalam menyala. Cui Sitter mendorong pintu hingga terbuka dan melihat pintu brankas terbuka lebar, dengan kertas-kertas, rekening, dan permata berserakan di mana-mana, benar-benar berantakan. Tas kerja yang berisi Liontin Giok telah robek oleh sesuatu, dan sekarang kosong. Cui Sitter bergerak mendekat dan memeriksanya dengan cermat untuk memastikan Liontin Giok memang telah diambil. Ini tidak mungkin perbuatan pasangan Zhou Changyu, mereka tidak perlu melakukan pendekatan yang merusak seperti itu untuk mengambil Liontin Giok. Atau begitulah yang diyakini Cui Sitter, mengingat bahwa sekadar bisa mengambil Liontin Giok itu saja sudah keterlaluan, bagaimanapun juga, orang waras manapun akan menjadi gila setelah melihat Liontin itu. Dia berdiri dan tiba-tiba, dari balik brankas besar itu, terdengar suara isak tangis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.
Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.